Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk saat yang indah ini Tuhan, di mana Engkau sudah mempertemukan kami jemaat-Mu untuk kami boleh beribadah bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk belajar lebih dalam lagi tentang firman-Mu, karena kami percaya Tuhan melalui firman-Mu kebenaran dinyatakan. Melalui firman-Mu kami akan diberikan kekuatan yang baru dan hidup kami akan dipulihkan. Berkati hamba-Mu yang saat ini akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Biarkanlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba ini hanya berasal daripada Engkau Tuhan, dan itu semua hanya untuk puji dan kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap jemaat yang lain yang mungkin akan segera hadir ataupun belum sempat hadir Tuhan. Biarlah Tuhan di waktu-waktu mendatang Engkau mempertemukan kami semua untuk boleh beribadah kembali bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 30 ayat 15-16 dan akan dibacakan oleh jemaat, yaitu Ibu Syana Mamahit. Suaranya Ibu Rini nggak ada. Iya, Ibu Sin, mohon maaf di unmute. Firman Tuhan diambil dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai dengan 16. Firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan ditarik.
Shalom. Selamat malam untuk semua jemaat yang baru bergabung. Selamat malam. Tema khotbah saya malam hari ini adalah tenang dan percaya itu kekuatanku. Mengenai tema dari khotbah yang saya akan bawakan malam ini, saya mau sedikit sharing tentang pengalaman pribadi saya dengan Tuhan yang berkaitan dengan tema malam ini. Ya, sebenarnya banyak dari pengalaman-pengalaman pribadi saya dengan Tuhan yang berkaitan dengan tema malam ini, di mana saya merasakan betul saat saya tenang dan percaya dan mengandalkan Tuhan, maka di situ pertolongan Tuhan nyata buat saya. Ada satu saat di mana saya merasa lemah, amat lemah, bahkan mungkin itu adalah titik terendah dalam kehidupan saya. Lalu saya berdoa dan saya bawa semua masalah dan pergumulan saya sama Tuhan. Di situ Roh Kudus mengingatkan untuk saya tetap tenang, percaya, dan diam saja. Dan gak usah lakukan apa-apa. Karena Roh Kudus bilang bahwa kalau kita diam itu, kita percaya, pasti kuasa Tuhan akan bekerja. Lalu saya amini. Dan setelah saya berdoa, ya saya kembali istirahat dan tidur. Bangun tidur, saya mulai kembali memikirkan masalah itu gitu, masalah itu kembali. Sampai akhirnya timbul pertanyaan dalam hati saya. Setelah saya percaya, apalagi ya yang harus saya lakukan? Solusi apa yang bisa menyelesaikan masalah saya? Kalau saya hanya diam saja, gimana masalahnya mau selesai? Sementara masalah itu tetap ada. Dan saya berharap masalah bisa segera selesai dan segera berlalu. Apalagi kalau masalah ini tuh menyangkut harga diri kita, nama baik kita, nama baik keluarga, ya yang kita secara daging kita pikir seenaknya aja orang bisa injek-injek kita, bisa menghakimi kita gitu. Sementara mereka nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang kita alami. Lalu karena terus berpikir, akhirnya timbul kepanikan, timbul rasa cemas, timbul rasa takut, khawatir, yang ujung-ujungnya bikin saya jadi kesal dan marah. Lalu saya pun memutuskan untuk segera menyusun berbagai macam rencana lah, strategi. Berdasarkan situasi saat itu, dengan penuh emosi tentunya, yaitu rencana yang saya pikir itu adalah solusi tercepat untuk menyelesaikan masalah saya dengan segera. Tapi lalu saya berpikir lagi, apa lebih baik saya lari aja ya, atau menghindari masalah ya, daripada pusing saya harus menghadapinya. Karena pada saat kita menghadapi masalah itu, kan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depan, kita nggak tahu bakal kita hadapin siapa dan apa akibatnya gitu loh. Jadi saya berpikir, apa mendingan lari aja gitu. Hindarin masalah deh, mau orang mau cari kek, mau gimana kek, yang penting kita lari aja, ngindar dulu. Lalu itulah gambaran awal keadaan saya saat itu, pada saat saya mengalami masalah itu. Dan setelah saya merenungkan kembali, pada saat saya mengalami maaf. Ya. Dan pada saat saya merenungkan kembali bahwa poin terpenting saat kita mengalami masalah atau pergumulan itu, yang pertama adalah respon kita. Dan yang kedua adalah keputusan kita sendiri. Respon kita, kenapa respon kita? Karena saat kita dihadapkan dengan masalah, itu apakah kita dapat bersikap tenang, terpercaya, atau sebaliknya.
kita panik, emosi, marah, dan sebagainya. Seperti yang saya alami. Pada awalnya mungkin saya berusaha untuk bersikap tenang, saya percaya. Tapi akhirnya panik juga bisa timbul gitu loh. Emosi bisa timbul, marah gitu loh, kesal. Nah, lalu yang pada saat kita memutuskan, yaitu keputusan kita, setiap keputusan yang kita ambil itu adalah merupakan hasil dari respon kita. Saat kita meresponinya masalah tersebut dengan tenang dan percaya, kita bisa memutuskan untuk diam, untuk bersabar pada saat mengatasi masalah tersebut. Sehingga kita dapat berpikir panjang dan lebih bijaksana dan berpikir memutuskan ambil keputusan yang untuk kebaikan bersama. Tapi pada saat kita mengambil keputusan dengan sikap yang panik, emosi, marah, pasti kita akan memutuskan memutuskan sesuatu yang sifatnya supaya cepat selesai dan cenderung egois. Jadi kita nggak akan memikirkan orang lain lagi, mau dia sakit kayak, mau dia kecewa, dan juga kita juga nggak mikir panjang lagi akan akibat-akibat yang akan kita timbulkan atas keputusan kita tersebut. Nah, saya ada sedikit ilustrasi yang mau saya bacakan. Dari ilustrasi ini, mungkin kita bisa sedikit lebih memahami. Saya akan bacakan. Suatu kali, saya sedang berjalan kaki menuju rumah teman saya. Waktu itu malam hari dan hujan sedang turun. Ketika dalam perjalanan, saya melewati sebuah rumah yang di depan pagarnya terdapat 3 anjing galak yang sudah mulai memandangi saya. Bahkan ketiga anjing tersebut sudah menggonggong ketika melihat saya dari kejauhan. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap berjalan, karena nggak ada jalan lain selain melewati rumah itu untuk dapat sampai ke rumah teman saya. Dan benar, ketika saya melewati rumah itu, saya dikejar dan digonggongin anjing-anjing galak itu. Saya nggak punya pilihan. Jantung saya berdegup kencang, badan berkeringat, takut kalau anjing itu menggigit. Namun, seseorang pernah berkata kepada saya, kalau ada anjing yang ngikutin kita, bahkan menggonggong keras, jangan lari. Tetap jalan santai dan jangan lihat anjingnya. Dan tatap ke depan. Dan saya melakukan itu. Saya coba untuk tenang dan berjalan terus, sampai akhirnya anjing tersebut berhenti mengejar saya, walaupun dia masih terus menggonggong. Dalam kehidupan ini, setiap kita pasti sedang berjalan ke arah tujuan hidup kita masing-masing. Dan di dalam perjalanan itu, sering kita jumpai keadaan yang sangat membuat kita merasa takut, gelisah, was-was, lalu perasaan ragu mulai muncul. Apakah kita bisa mencapai tujuan akhir kita dengan baik? Ada satu ayat firman Tuhan yang berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu terdapat dalam Yohanes 14 ayat 27. Jadi secara nggak sadar kita pasti pernah berada dalam kondisi di mana kita merasa nggak ada jalan lain selain harus menghadapi atau melewati jalan yang mengerikan yang ada di depan kita itu. Pilihannya cuma 2, kembali ke tempat semula, atau alias tidak melanjutkan perjalanan, atau kita tetap jalan maju menghadapi keadaan yang mengerikan itu. Dari ilustrasi tersebut, saya mengambil kesimpulan, saya menarik arti bahwa sebenarnya itu yang Tuhan mau pada saya untuk saya lakukan, untuk dalam saya menghadapi masalah saya, yaitu untuk tetap tenang, tidak gelisah, untuk tetap percaya, jangan gentar dan jangan ragu, seperti ayat firman Tuhan yang dalam Yohanes 14 ayat 27 tadi. Lalu pada akhirnya saya bersyukur karena saya mengambil keputusan yang benar karena saya percaya. Awal menjalaninya
amat sangat nggak mudah, bahkan sangat menyakitkan, karena akan ada pertentangan di hati nurani kita. Kok bodoh banget sih mau hidup dalam tekanan, sakit hati, ngapain, menyerah aja gitu loh, lepasinlah, tinggalinlah, keluarlah dari situasi itu situasi yang nggak mengenakan, ngapain kamu mau tetap bertahan, banyak kok cara lain, banyak kok jalan lain, seperti itu yang muncul di hati saya. Tapi di sisi hati yang lain muncul lagi perkataan firman Tuhan, Roh Kudus saya percaya, yang selalu bilang, tetap tenang, tetap percaya, jangan kecut dan tawar hati, karena Tuhan Yesus pasti tolong. Di saat saya mengalami pergumulan seperti itu, kalau saya nggak punya iman percaya yang teguh dan pengenalan akan firman Tuhan, saya percaya kita semua pasti akan memilih atau menyerah atau mengambil keputusan yang salah. Kita coba kita kembali lagi ke ayat yang 15. Saya akan berusaha menjabarkannya sesuai dengan firman yang kita baca. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Jadi saat saya atau kita memilih untuk hidup benar atau bertobat, jadi pada saat menghadapi masalah itu, saya juga menyadari bahwa permasalahan yang saya alami itu adalah karena kesalahan saya sendiri. Gitu loh. Walaupun itu disebabkan oleh orang lain, tapi saya percaya segala sesuatu yang terjadi sama saya itu kan saya juga yang mengambil keputusan. Gitu loh. Berarti itu juga saya nggak lepas dari kesalahan. Jadi saya menyadari kesalahan saya saat itu, saya mengakui di hadapan Tuhan, saya minta ampun, dan saya bertobat. Itu yang saya lakukan. Maka saat kita memilih untuk hidup benar atau bertobat, maka saya akan diluputkan dari masalah. Yaitu kita semua juga akan diluputkan dari masalah. Dan saat kita memilih untuk tenang dan percaya, di saat itu juga Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi masalah dan memampukan kita untuk tetap menjalaninya, tanpa kita harus lari, tanpa kita harus menghindar. Lalu di ayatnya yang mulai dari 15b sampai yang ke-16, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 15b bilang, tetapi kamu enggan. Ini gambaran diri kita yang nggak menyadari kesalahan kita. Jadi kita nggak menyadari bahwa itu juga karena kita juga mengambil keputusan yang salah. Lalu ayat yang ke-16-nya adalah gambaran kita yang memilih menyerah atau mengambil keputusan yang salah. Kita hanya berpikir bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar. Lalu kita lari dari masalah dengan cepat. Kita mau bayar mahal supaya bisa instan atau ekspres selesainya masalah itu. Bahkan mungkin kita pilih jalan lain, kita ke peramal-peramal, kita ke dukun lah, katanya kita sogok sana-sini, dan hal-hal cepat lainnya, tapi sifatnya curang atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pada akhirnya bukan masalah yang terselesaikan, tapi berakhir dengan kesusahan, penderitaan, hukuman, bahkan melenyapkan semua sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Akhirnya kita kehilangan banyak hal yang baik dan berharga. Itulah gambaran pandangan saya mengenai firman Tuhan yang saya bawakan pada malam hari ini. Dan sehubungan dengan yang kita alami, yaitu pandemi COVID yang melanda seluruh dunia, khususnya di ibu kota Jakarta, tempat kita tinggal dan tempat kita mencari hidup. Mungkin banyak di antara kita yang terkena imbas akibat dari pandemi COVID ini.
terutama saya lihat sih di bidang ekonomi, karena saya secara pribadi juga merasakan akibat dari pandemi COVID ini terhadap bidang ekonomi yang amat sangat merosot. Mungkin juga kalau jemaat lain pekerjaannya jadi terhambat, gajinya dipotong, sementara kan pengeluaran kita kan nggak ada yang berkurang, malah cenderung meningkat. Atau masalah-masalah dalam rumah tangga, karena terlalu sering ketemu, terlalu lama barengan kumpul di rumah, malah jadi sering berdebat. Akhirnya terjadi salah paham antara keluarga, antara suami istri dengan anak katanya. Terus kita juga cenderung jadi baperan di rumah gitu. Yang akhirnya ya menimbulkan sakit hati dari salah satu anggota keluarga kita yang ada di rumah. Belum lagi masalah anak-anak yang mungkin karena mereka udah terlalu lama di rumah, mereka udah jenuh. Pada akhirnya mereka berontak. Ya ngelawan lah, kita suruh ngapain juga jadinya susah. Atau mungkin anak kita yang kita suruh diem di rumah karena kan ada COVID nih, berbahaya, di luar itu harus jaga kesehatan, jangan keluar-keluar, berbahaya juga, banyak peraturan PSBB lah yang tilang-tilang apa segala macam itu. Tapi malah anak kita malah disuruh diem di rumah nggak mau, malah keluar rumah melulu, maka kadang-kadang nggak pulang-pulang. Hal yang seperti itu, yang begitu banyaklah masalah yang ditimbulkan akibat dari pandemi COVID ini. Bahkan kebebasan kita untuk beribadah, kita bertatap langsung itu juga jadi berkurang, terhambat kan. Kalau kayak yang lansia-lansia kan punya kerinduan bisa ibadah langsung ke gereja, dengar firman Tuhan langsung dari pendeta, berkumpul sama-sama jemaat. Nah, itu juga jadi kendala. Anak-anak sekolah minggu, khususnya di gereja kita, jadi nggak bisa ibadah sekolah minggu. Walaupun ada yang ibadah online, tapi kan cukup susah juga, karena kan kalau anak sekolah minggu, kalau nggak didampingin orang tua, pasti susah untuk bisa ikut ibadah online. Nah, jadi dari kendala-kendala itu semua akibat dari pandemi COVID ini yang kita hadapi, ya saya mengingatkan sebagai saudara seiman, saya mengingatkan kepada kita semua untuk kita tetap tenang dalam menghadapi masalah. Kita tetap percaya bahwa Dia yang memberi kekuatan juga akan memberikan jalan keluar buat setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Percaya bahwa penyertaan Tuhan itu bukan hanya di saat kita melewati jalan yang mudah saja. Justru di saat melewati jalan yang sukar, penyertaannya itu sempurna. Yang Tuhan mau, kita cukup tenang dan percaya. Tetap andalkan Tuhan, dan jangan pernah kita mengandalkan kekuatan sendiri, karena kita pasti nggak akan mampu. Sertakan Tuhan di dalam setiap keputusan yang akan kita ambil, dan bawa setiap masalah dan pergumulan kita di dalam doa. Jangan curhat di medsos terlebih dahulu, tapi bawa dulu kepada Tuhan. Baca firman, dengar firman atau khotbah-khotbah melalui medsos, itu baik. Daripada kita gunakan medsos untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, tapi kita pakai medsos selama kita banyak waktu di rumah, ya kita dengar khotbah. Karena melalui khotbah itu bisa membangun karakter, bisa memulihkan keadaan kita, membangun pribadi kita, dan banyak hal baik yang firman Tuhan kerjakan melalui pelayanan-pelayanan di medsos. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita imani Mazmur 119 ayat 105 itu, kita imani dan jangan hanya kita amini saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nyanyian sambutan dari Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku.
Selamat Terima malam kasih, semuanya. Diaken Tia. Ya, Terima kasih. Diaken Tia. Terima kasih. Sama-sama. Tuhan Kasih memberkati kita Diaken semua. Tia. Tuhan Yesus memberkati.